Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Maulana Rahma yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada maghrib kali ini kita kembali melanjutkan kajian kita, kajian fikih muamalah. Sebagaimana biasa disampaikan oleh guru kita semua, kita Ustaz Bagianda Abdullah. Oleh karena itu insyaallah mari kita mengikuti kajian ini, dan setelah beliau menguraikan persoalan-persoalan yang kami sampaikan, kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya berkaitan dengan materi yang disampaikan. Dan pada kesempatan ini materi tentang rukun jual beli. Masih rukun jual beli, masalah rukun jual beli. Oleh karena itu kami langsung persilakan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa khataman anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Al-ayah sadaqallahu al-'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian fikih muamalah yang tentu saja menyangkut seputar harta, yang dengannya insya Allah kita bisa memahami kapan harta itu serah terimanya, perpindahannya menjadi sah dalam pandangan Islam, dan otomatis pelakunya mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga senantiasa terkirimkan kepada pemimpin para pedagang, pemimpin para saudagar, pemimpin para pengusaha, pemimpin orang-orang yang bertakwa, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang ittiba' kepada mereka dengan lurus hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, kita melanjutkan pembahasan tentang al-arkan al-bai', ini rukun jual beli. Sudah kita bahas rukun yang pertama al-aqidan, pihak penjual dan pembeli, dan kemudian kita masih melanjutkan pembahasan rukun jual beli yang kedua, yaitu mahal akad, barang yang diperjualbelikan. Sudah kita bahas beberapa poin ya, 3 poin. Syarat barang yang diperjualbelikan sudah kita bahas, apa saja syarat-syarat barang yang diperjualbelikan. Yang pertama yaitu suci zatnya, yang kedua yaitu barang itu secara syar'i bisa dimanfaatkan, yang ketiga barang itu merupakan kepemilikan al-aqid, jadi pemiliknya si penjual, dikecualikan dalam bai'as salaf atau bai'as salam, jual beli pesanan, maka barang itu boleh belum dimiliki lalu kemudian sudah dijual ya. Kemudian juga bai' istisna, yaitu jual beli pesanan yang dibuatkan, itu juga dibolehkan, belum dimiliki barangnya namun sudah dipasarkan kemana-mana. Dan sudah kita bahas juga secara rinci pembahasan ini. Kalau saya tidak salah ingat 2 kali ya kita bahas materi ini karena cukup panjang. Di sana ada pembahasan bai'as salaf, bai'as salam, juga ada pembahasan bai' istisna. Sekarang kita bahas yang keempat, syarat ma'qud alaih, al-ma'qud alaih, barang sekaligus si penjualnya itu atau perpindahan barangnya itu di dalam Islam seperti apa. Yang keempat, harus ada kemampuan al-aqid, yakni si penjual, untuk menyerahkan barang tersebut. Jadi harus ada kemampuan dia untuk melakukan al-qabdu atau serah terima barang ya. Mengapa? Karena
jelas sekali bahwa di dalam Al-Qur'an Karim Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang jual beli itu adalah perpindahan atau pertukaran, ya, barang dengan barang, atau bisa juga barang dengan uang. Nah, dalam Islam jual beli berbeda dengan yang kita pahami di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia jual beli itu pertukaran uang dengan barang. Tapi kalau di dalam Islam jual beli itu bisa pertukaran uang dengan barang, bisa juga pertukaran uang dengan barang dengan barang. Ya, semua terkategori sebagai jual beli. Dan karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang pertukaran barang dengan barang ataupun uang dengan barang, disebut dengan al-bai' atau jual beli itu dengan penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama bahwa di dalamnya harus ada qabdu atau serah terima. Ya, harus ada al-qabdu atau al-qabd atau serah terima. Ya, Allah Subhanahu wa taala misalnya menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalukum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hai orang-orang mukmin, janganlah engkau saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jual beli, ya, tijarah. Ya, yang kata Allah an taradin minkum, suka sama suka, sama-sama ridho di antara kalian. Nah, jadi jual beli itu kan berarti mengambil harta, ya, atau menukarkan harta. Jadi memindahkan, menserah terimakan harta dari penjual kepada pembeli. Ya, jadi serah terima harta dari penjual kepada pembeli. Sehingga otomatis di dalamnya harus ada al-qabdu, harus ada serah terima. Nah, disinilah mengapa syarat al-ma'qud alaih, yakni barang yang diperjualbelikan ataupun via ataupun proses jual belinya itu, di sana juga harus ada namanya harus ada istita'ah atau kemampuan dari si penjual untuk menyerahkan barang tersebut. Ya, harus ada kemampuan si penjual untuk menyerahkan atau serah terima al-qabdu terhadap barang tersebut. Ketika dia tidak punya kemampuan untuk melakukan serah terima, maka otomatis ini tidak memenuhi rukun jual beli. Ya, tidak memenuhi rukun jual beli. Nah, ketika tidak memenuhi rukun jual beli, otomatis transaksinya itu batil dan otomatis perpindahan hartanya tidak sah dan penjual dan pembelinya sama-sama berdosa. Ya, sama-sama berdosa. Bagaimana contohnya si penjual itu mampu memberikan atau punya kemampuan untuk melakukan al-qabdu tadi, serah terima? Misalnya dalam kaitan dengan bai'as salam atau bai'as salaf, jual beli pesanan. Ya, ketika si pembeli telah memesan kepada penjual, maka otomatis penjual harus punya kemampuan untuk menyerahkan barang itu. Ya, mungkin dengan cara mengirimkannya lewat kurir, mungkin dengan cara dia mengantarkan langsung pada pembelinya, atau dengan cara apa saja yang dibolehkan oleh syariah. Dan di sana harus punya kemampuan. Dia harus punya kemampuan. Sehingga tidak tepat kalau misalnya jual beli pesanan terus pembelinya yang disuruh datang lagi ngambil. Kalau begitu nanti jual beli cash saja. Ya, karena akadnya terjadi ketika serah terima. Gitu. Kalau jual beli pesanan, ya, maka otomatis biasalah, otomatis si penjualnya itulah yang mengantarkan barang itu kepada si pembeli atau menyerah terimakan. Ya, karena diantara syaratnya adalah dia harus punya kemampuan untuk menyerah terimakan al-qabdu, serah terimakan barang tersebut. Nah, jamaah rahimakumullah, dan dalam konteks kalau kita bawa ke konteks sekarang, saya pikir banyak contohnya, ya. Sama halnya dengan bai' istisna. Sementara saya akan bahas beberapa contohnya. Sama halnya dengan bai' istisna, ya, jual beli pesanan dibuatkan. Ya, misalnya datang kita ke penjual lemari, datang kita ke penjual misalnya penjual mebel, furniture segala macam, kemudian minta untuk dibuatkan. Maka otomatis si penjual itu harus punya kemampuan untuk menyerahkan, serah terima. Ya, tentu kalau bai' istisna di dalamnya ada konteksnya adalah kemampuan dia membuat. Ya, dia harus karena dia sifatnya bai' istisna, ya, pesanan yang dibuatkan. Itu ya, pesanan yang dibuatkan. Kalau si pembeli memesan sesuatu yang si penjual tak mampu membuatkan, berarti dia tidak punya kemampuan untuk serah terima. Begitu. Dia tidak punya kemampuan untuk serah terima. Karena itulah hendaknya kalau misalnya bai' istisna itu jual beli pesanan yang dibuatkan, maka memang sebaiknya si pembeli itu
Atau sebaliknya si penjual, mereka menyepakati model yang sudah disepakati, misalnya pembuatan lemari, pembuatan pagar, nah, itu mesti disepakati model yang secara spesifik itu dirinci, bentuknya seperti ini, ukurannya seperti ini. Kemudian mereka menyepakati juga hal-hal yang bisa ditoleransi, misalnya soal mungkin katakan misalnya buat pagar ini bagaimana nanti kondisi pagarnya, mulus apa gimana, atau masih ada dan seterusnya, itu mesti disepakati sejak awal. Ya, agar apa? Agar tidak terjadi konflik pasca berlangsungnya atau pasca qabdu, serah terima barang. Sama halnya dengan bai'as salam atau bai'as salaf tadi. Ya, tentu saja juga diharuskan atau disyaratkan spesifikasi barang itu jelas dan disepakati. Ya, spesifikasi barang itu jelas dan disepakati. Ya, sehingga tidak terjadi konflik ketika barang itu akan diserah terimakan qabdu tadi. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau kita bawa konteks sekarang, saya pikir banyak contohnya ya. Sekarang dunia bisnis sekarang hampir semua mungkin ya, perusahaan-perusahaan itu manufaktur yang memproduk barang, memproduksi barang, itu pola mereka adalah mereka punya distributor. Jadi mereka punya distributor. Pabrik A, distributornya perusahaan B. Ya. Kemudian distributor ini punya lagi di bawahnya agen. Agen ini punya lagi di bawahnya reseller. Reseller ini bertemu dengan konsumen, gitu ya. Nah, akad yang terjadi adalah dari distributor ke pabrik itu akadnya bai' istisna, jual beli pesanan yang dibuatkan, karena kan pabrik ini yang buat. Kemudian akad antara si distributor dengan agen itu adalah bai'as salam, jual beli pesanan tanpa dibuatkan, karena yang buat nanti si pabrik tadi. Kemudian akad antara si agen dengan reseller itu juga adalah bai'as salam, jual beli pesanan yang bukan yang dibuatkan. Kemudian akad antara reseller dengan konsumen itu bisa bai'as salam, bisa juga bai' halun, jual beli tunai, bisa juga seperti itu. Ya. Nah, apakah boleh si konsumen ini langsung memesan ke pabrik dengan akad bai'as salam? Jawabannya tidak boleh. Mengapa? Karena akadnya itu bai' istisna mestinya, bukan bai'as salam. Itu jual beli pesanan yang dibuatkan. Kalau dari konsumen ke pabrik langsung. Biasanya perusahaan-perusahaan itu punya skema tertentu. Ya, mereka tidak akan melanggar skema itu karena mereka sudah terikat perjanjian-perjanjian dengan distributor, agen dan reseller di bawahnya. Ya, hampir semua pabrik makanan, minuman ya, yang ya mungkin kayak mie instan dan segala macam ya, bahkan mungkin sabun dan seterusnya, mungkin obat-obatan juga begitu ya. Itu semuanya dipasarkan yang model seperti itu. Jadi ada pabrik yang punya distributor tunggal itu punya agen punya reseller jual ke konsumen, itu ada seperti itu. Atau mungkin kalau mungkin barang-barang kebutuhan sehari-hari ya, nanti distributor itu kepada agen itu kepada mungkin toko-toko kelontong gitu ya. Toko-toko kelontong ini jual eceran ke masyarakat. Namun nanti si agen ini juga dia melayani juga eceran, jual eceran, termasuk dia melayani jual grosir. Ya, tidak dilarang. Nah, biasanya yang level atas nih yang dilarang jual eceran. Misalnya kayak distributor tunggal itu nggak boleh jual eceran, karena dia tidak melayani pembelian eceran, dia hanya melayani penjualan dalam jumlah yang besar, jumlah yang banyak. Gitu. Nah, saya pikir hampir semua ya model perusahaan-perusahaan di Indonesia ini modelnya kayak gitu. Dia menjual itu dan model seperti itu. Meskipun nanti model mereka itu juga macam-macam. Ada yang akadnya memang jual beli, ada yang akadnya cuma maklar, ya. Atau mungkin ada yang syirkah, ya, seperti Kalla itu bukan dia yang punya mobil, Kalla Group ya. Yang punya mobil Toyota. Ya, jadi Kalla itu cuma siapkan showroom, kemudian Toyota yang nitip mobil di situ. Saya tak tahu akad mereka apa, apakah akad maklar atau akad syirkah, wallahu alam, dua-duanya bisa dipakai. Boleh akad maklar, boleh akad syirkah. Ya, yang jelas kalau dia akad maklar, otomatis Kalla Toyota tak boleh lagi menunjuk agen di bawahnya, gitu. Karena itu berarti maklar bertingkat. Tapi kalau akadnya syirkah, dia boleh bersyirkah, si penjual mobil ini bisa syirkah dengan beberapa perusahaan-perusahaan lain, gitu.
sebagai mudharib ya, sebagai pengelola, sama-sama sebagai pengelola. Itu boleh seperti itu. Tapi kalau akadnya maklar tidak boleh. Karena otomatis dia maklar bertingkat, samsara al samsara, maklar di atas maklar. Sementara dia berakad dengan pabrik ya, dengan pabrik Toyota misalnya, itu akadnya jelas adalah akadnya samsaroh atau akad maklar. Saya pikir semua mungkin juga seperti motor, mobil juga begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin juga modelnya seperti itu. Setahu saya juga begitu modelnya semua. Motor-motor ya termasuk ya kendaraan lah secara umum. Itu modelnya seperti itu. Mereka punya distributor tunggal. Meskipun nanti akadnya itu bisa sekali lagi maklar, bisa juga akadnya itu adalah samsaroh maklar, bisa juga akadnya adalah syirkah. Ya, bisa juga dua-duanya boleh dipakai. Yang saya belum pernah lihat distributornya itu mobil SMK, itu yang saya tak pernah lihat ya. Sampai sekarang saya belum lihat itu distributornya ya. Sampai sekarang. Nah, agak istimewa juga itu mobil SMK. Kalau dulu zaman Orde Baru itu ada mobil Kijang ya. Itu memang asli itu. Karena itu Kijang itu singkatan dari kerjasama Indonesia Jepang, maka dikatakan mobil Kijang. Ya, kerjasama Indonesia Jepang. Begitu masuk di kampung orang jadi tak kijang lihat mobil itu kan namanya kijang, kaget maksudnya itu. Karena itu kalau itu betul memang saya pikir zaman dulu kita lihat itu mobilnya jelas ada, itu kerjasama Jepang. Kalau SMK ini kan tidak jelas ya, banyak video yang beredar kita temukan mobilnya itu buatan Cina, cuma nyampe di sini diganti merek aja gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu intinya. Sebagaimana model-model akad. Nah, di dalam transaksi tersebut, nah saya kembali kepada tadi kaitan dengan serah terima itu, otomatis si penjual itu harus punya kemampuan menyerahkan al-qabdu kepada si pembelinya. Contoh, konsumen beli kepada reseller, konsumen beli kepada toko pengecer, kelontong. Ketika dia beli barang itu, misalnya dia model as-salam atau jual beli pesanan, maka otomatis serah terimanya itu juga harus dengan toko tersebut atau dengan reseller tersebut, tidak boleh dengan yang di level di atasnya. Misalnya seperti ini Pak ya, ini pabrik, ini distributor, ini agen ya, ini reseller, dan ini konsumen. Ketika konsumen beli barang kepada reseller, maka tak boleh barang itu dikirim dari distributor ke, tidak dibolehkan, karena akadnya dia dengan reseller. Kalau dia langsung kirim ke sini, berarti ini tak punya kemampuan untuk melakukan serah terima. Berarti ini tidak punya kemampuan untuk serah terima. Alasannya saya kan beda kuota sama distributor, loh berarti Anda nggak bisa, Anda tak punya kemampuan. Nanti yang kosnya lebih banyak. Nah, itu namanya bisnis. Bisnis itu bisa untung bisa rugi. Anda mesti kalkulasi semuanya itu. Dan itulah hukum syarak. Ya, terkadang kan kita itu dengan alasan nanti saya rugi, terus kemudian mengatakan ya masa iya haram, saya bisa rugi ya. Misalnya sudah pernah saya bahas dulu soal COD ya, meskipun banyak versi tentang COD itu. Kalau COD itu kan penjual dan pembeli sama-sama ngutang itu, sehingga mestinya akadnya ketika bertemu antara penjual pembeli, ketemu ini barangnya Pak, jadi bayar, jadi deh saya beli yang ini bukan yang itu, tolong bawa beberapa biji, saya lihat handphonenya itu merek apa tadi, misalnya merek Xiaomi ya, merek Xiaomi apa, kalau Xiaomi kan Batagor gitu, nah, itu tolong bawa beberapa biji, saya lihat dulu mana yang bagus, mana yang saya suka warnanya segala macam, kemudian akad di situ ketika bertemu ya. Kalau tidak jadi karena mungkin tampaknya saya kurang suka nih semua modelnya, saya tidak jadi, sebenarnya Pak saya sudah ini datang jauh-jauh ini saya, lah itulah bisnis, Anda harus siap untung juga Anda harus siap rugi. Nah terkadang orang berbisnis tidak mau, pokoknya dia membuat skema yang menurut dia itu paling aman, meski itu melanggar syariah. Sebenarnya selama tidak melanggar syariah tidak apa-apa, tapi kalau dia melanggar syariah tidak dibolehkan. Dan disitulah konsekuensinya namanya dagang. Konsekuensi kalau Anda tidak mau rugi, cukup Anda jadi ajir saja, jadi karyawan, itu tidak akan pernah rugi, karena bos Anda bangkrut pun Anda tetap harus berhak menerima gaji gitu ya. Nah akadnya akad ijarah, menjadi karyawan gitu. Nah, jamaah rahimakumullah. Tapi kalau jual beli ya memang begitulah konsekuensinya. Sehingga ketika konsumen ini memesan kepada reseller, maka tidak dibolehkan barang itu langsung dari pabrik ke konsumen atau langsung distributor ke konsumen. Barang ini harus serah terima dari sini ke sini dan seterusnya. Itu disebutkan dalam
hadis-hadis yang sahih dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah disebutkan Nabi SAW melarang tasarruf mal jadi qabla al-qabdu. Nabi melarang namanya aktivitas mengembangkan harta sebelum serah terima barang. Ini kan harta sudah dikembangkan, maksudnya sudah menghasilkan uang, tapi belum serah terima. Karena barangnya mestinya dari pabrik ke distributor, distributor ke agen, agen ke reseller, baru nyampe konsumen. Ini ketika dia pesan ke reseller, tiba-tiba barangnya dari distributor. Padahal mereka belum serah terima dan barang sudah menghasilkan uang. Nah, itu yang dimaksud dalam hadis Nabi, larangan tasarruf mal qabla al-qabdu, serah terima atau mengembangkan harta sebelum terjadinya serah terima barang. Makanya para ulama mensyaratkan di antara syarat ma'qud alaih, yaitu barang yang diperjualbelikan, adalah si penjualnya itu punya kemampuan istita'ah untuk melakukan serah terima. Kalau dia tidak punya kemampuan, berarti dia tidak boleh jadi penjual. Itu. Dia tidak boleh jadi penjual kalau tidak punya kemampuan. Otomatis dia tidak boleh jadi penjual. Nah, jamaah rahmatullah. Lantas bagaimana dengan bay istisna? Misalnya tukang penjahit ya, ada seorang penjahit yang terkenal dia jahitannya bagus. Namun karena kena musibah dia kecelakaan dan dia tidak bisa lagi menjahit. Tapi dia memang punya tempat penjahitan itu, dia punya karyawan, katakan misalnya 5 orang. Ya, dan dia terkenal sebagai seorang penjahit yang handal, yang piawai, yang hasil jahitannya bagus, dan orang-orang tetap datang ke sana untuk bay istisna, jual beli pesanan. Apakah ini dibolehkan? Jawabannya tetap dibolehkan. Ya, meskipun dia tidak punya semuanya kemampuan, tapi kan dia punya karyawan. Yang karyawan itu dia upah, dia ujroh. Ya, akadnya itu, maka akadnya itu harus akad jual beli ya, istisna. Akadnya harus akad jual beli. Ya. Kalau akadnya jual beli, berarti bahan kainnya itu dari si tukang jahit. Kadang-kadang kita itu tidak jelas akad kita. Kita ketemu tukang jahit bawa kain sendiri. Ya. Tapi nggak jelas ini akadnya jual beli apa akad ijarah. Kalau si pembelinya itu bawa kain sendiri, ya, dia bawa kain sendiri, maka berarti akadnya itu ijarah. Ya, akad ijarah. Meskipun ada pula yang mengatakan tidak murni akad ijarah, karena benangnya dari punya si tukang jahit gitu. Ya, benangnya punya tukang jahit. Gitu. Kemudian apa lagi? Ya, paling tidak benangnya lah ya. Karena kalau yang kan cuma perkakas ya. Itu tidak menjadi bagian dari bahan baju. Tapi kalau benang kancing mungkin termasuk itu. Maka memang ada baiknya kalau dia akadnya adalah kontrak kerja atau ijarah, maka otomatis benang, kain, apalagi tadi kancing, itu semua resletingnya segala macam itu semua dibawa oleh si pemesan baju. Kalau dia akadnya jual beli, maka boleh juga modelnya itu model yang pertama, si pembeli hanya datang tidak bawa kain apa-apa. Lalu si penjahit ini menawarkan beberapa model kain sehingga mereka langsung akad jual beli. Gitu. Nah, itu kalau itu clear ya, jual beli itu. Sebagaimana kalau tukang bikin lemari kayunya kan disiapkan sama si tukang mebel itu. Jadi dia menjual lemari itu plus sudah termasuk bahan mentahnya itu jadi lemari. Itu jelas akad jual beli. Nah, kalau itu sebagaimana yang model selama ini, kainnya dibawa sama si pembeli, kemudian tukang jahitnya bikinkan. Ini akad jual beli atau akad kontrak kerja? Menurut saya yang lebih tepat itu akad kontrak kerja, ijarah. Terus bagaimana tadi kancing dan bahannya segala macam? Nah, itu mungkin diakadkan, sifatnya adalah akad. Itu sebenarnya akad jual beli kalau yang itu ya, kancing dan itu akad jual beli. Tapi kalau dibuatkannya ini sebenarnya akad ijarah. Karena dia yang bawa kain sendiri. Ya, dia yang bawa kain sendiri. Cuma memang praktek semini banyak di masyarakat ya. Bukan cuma di tukang jahit. Yang itu juga memang di antara ulama terjadi ikhtilaf. Jadi perbedaan pendapat. Itu dia masuk akad apa? Akad jual beli atau akad? Kalau yang jual beli lemari saya pikir jelas. Kan tidak ada orang tuh jual beli lemari dia bawa sendiri kayunya gitu. Atau jual beli kusen terus dia bawa sendiri kayu kusennya, bahan kayunya ini. Sini saya bawa kayu, misalnya kayu jati. Ini saya bawa di mobil kayu jatinya. Tolong bikinkan saya kusen. Kan tak ada seperti itu. Ya, bisa kita katakan hampir tidak ada ya, bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Tapi kalau baju, apalagi ya, kayak
ya mungkin pakaian khususnya kalau, atau mungkin dibuatkan jas. Nah, itu dijahitkan jas, itu biasanya memang si penjual itu, si pembeli itu membawa bahan sendiri. Nah, di sini terjadi ikhtilaf di antara ulama. Ini masuk akad jual beli atau akad ijarah? Kalau dia akad ijarah, Pak, ini konsekuensinya ya. Kalau dia akad ijarah, ya, maka ketika si karyawan itu melakukan kesalahan ya atas pekerjaannya, tetap dia harus digaji. Cuma mungkin gajinya dipotong. Misalnya, aduh ini kurang bagus hasilnya tuh kayak gimana gitu ya. Nah, dia akad ijarah, tapi kalau dia akad jual beli, ya jual beli sesuai pesanan. Kalau tidak sesuai pesanan saya tidak bayar. Nah, itu konsekuensinya di situ, bedanya di situ. Gitu. Cuma lagi-lagi di sini ulama memang ada ikhtilaf di antara ulama tentang masalah ini. Ya. Tapi kalau saya pribadi lebih tepat sebenarnya itu akad ijarah. Ya, lebih tepat itu disebut sebagai akad ijarah, bukan akad jual beli. Tapi kalau yang seperti dibuatkan dibuatkan lemari, ya, dibuatkan kursi, dibuatkan kusen, ya, pintu dan segala macam dalam pintu, nah itu jelas akadnya adalah akad bai' istisna, jual beli pesanan yang dibuatkan. Nah, jazakumullah, dan sekali lagi di sana harus ada kemampuan untuk serah terima, di mana si penjual mampu menyerah terimakan barang itu kepada si pembeli. Dia punya kemampuan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebankan satu perintah kepada hambanya kecuali sesuai kadar kemampuannya. Juga dalam ayat yang lain Allah menegaskan, wattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Nabi juga bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika kalian diperintahkan pada suatu perkara, kata Nabi, maka hendaklah kalian mengerjakannya sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Karena itulah si penjual mesti mengakadkan, jadi mesti menyepakati tentang kemampuan dia menyerah terimakan. Iya. Misalnya tempo hari saya bikin pagar rumah, saya tanya si kawan saya, tukang las pagar, modelnya seperti ini, Mas, bisa nggak bikin? Waduh, susah itu, Ustaz. Saya tak mampu bikin seperti itu, susah sekali modelnya. Ini mesti pakai laser cutting segala macam. Peralatan saya terbatas. Nah, itu dia tahu bahwa dia tidak mampu. Ya, dia tidak mampu melakukan serah terima. Sehingga dia minta ke saya untuk sarankan untuk cari ke tempat lain. Jadi begitu di dalam Islam. Memang mesti, kadang-kadang kan kita itu sebagian orang ya, itu kalau terima orderan, istilahnya orderan ya, cetak undangan itu jual beli juga tuh, cetak undangan ya, istisna. Kadang semua orderan diterima, orderan menumpuk, lah ini akadnya tidak terpenuhi. Pada hari yang disepakati bahwa akan jual beli pesanan itu otomatis itu disepakati temponya, ya, ila ajalin musamma, kata Nabi, sampai waktu yang disepakati. Ya, maka pada waktu yang disepakati itu harus serah terimakan. Saya ini sepakat ya, nanti saya ambil ini kalender semua, atau misalnya tadi undangan ini cetak, saya ambil tanggal 3 karena acaranya tanggal 13 misalnya. H-10 itu sudah mau disebar undangannya. Nah, ketika si percetakan menyanggupi, dia akad, dia oke, dia sepakat, maka mestinya dia harus memperhitungkan bahwa dia punya kemampuan untuk serah terimakan pada hari itu. Gitu ya. Nah, bukan modelnya terima semua orderan, lalu kemudian pada harinya akhirnya tidak mampu dia karena terlalu banyak pekerjaan, dia tidak sanggup melayani atau membuatkan semua. Ya. Mungkin mirip seperti model seperti ini cerita jamaah haji ya. Jamaah haji itu cerita, ini pengurus-pengurus yang biasa jadi amir safar, ketua-ketua rogu, ketua rombongan. Itu jamaah haji yang bayar dam gara-gara mungkin cukur kumis, gara-gara pakai parfum, gara-gara apalah, kan banyak sekiranya yang bisa menyebabkan dia bayar dam. Kadang-kadang bertengkar sama suami istri itu kan harus bayar dam ya. Cuma orang tidak perhatikan gitu. Pergi haji bertengkar sama istrinya sebelum pergi ke pasar, dia tidak bayar dam, padahal Allah melarang. Wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh jidal, berdebat pada saat berhaji. Kapan lakukan? Nah, itu bayar dam. Nah, itu ada zaman di sana itu orang-orang Indonesia sendiri. Dia ini orang yang bertugas untuk menampung semua uang pembayarannya jamaah haji yang bayar dam. Akadnya apa? Akadnya jual beli sebenarnya, mestinya akad jual beli. Ya.
Dia membeli kambing pada orang itu, lalu orang itu menyerah terimakan, lalu nanti disembelihkan. Tapi karena akad yang tidak jelas, ini ngasih duit, tolong saya uruskan dam, itu dikasih duit. Berarti kalau seperti itu, ini akadnya apa? Sebenarnya akadnya adalah ijarah, ya, mempekerjakan dia untuk membelikan kambing lalu kemudian menyembelihkannya. Akadnya ijarah. Tetapi masalahnya adalah meski dia akad ijarah, ya, kalau konteksnya adalah al-qabdu, jual beli, konteksnya adalah jual beli al-bai'. Mengapa si pengurus ini bisa melakukan penipuan? Ya, sebagaimana yang cerita jamaah haji, ya, cerita-cerita pengurus haji itu. Jadi biasanya ini petugas yang orang yang katanya akan menguruskan damnya jamaah haji, dia terima itu akad dam itu dari lima orang jamaah haji. 5 orang ini semua ini masing-masing punya pelanggaran. Datang ngasih duit. Lah kambingnya cuma 1 ekor. Kambing cuma 1 ekor, tapi bayar dam sama dia itu minta tolong diwakili. Ini akadnya kan akad wakalah, ya. Mewakili untuk mengurus dam. Akad ijarah yang sifatnya wakalah. Itu. Jadi mewakilkan pada orang. Nah, ini ketika dia mewakili, ya. Dia serah terima betul dengan si penjual kambing, tapi dia tidak pernah serah terima dengan si pembeli-pembelinya. Ya. Dikatakan kan akad wakalah tidak perlu serah terima. Oke, kalau akad wakalah betul tidak perlu serah terima. Masalahnya adalah karena ini sebenarnya dia tidak mampu melakukan serah terima. Atau mungkin karena yang awalnya sudah seperti itu niatnya mau menipu, ya, seperti itu yang terjadi. Dia cuma nyembelih seekor kambing tapi atas nama 5 orang yang membayar dam. Nah, ini berbahaya sekali jamaah rahmatullah. Batal damnya orang itu, tidak sah. Kambing cuma seekor, 5 orang syirka di situ. Padahal dam itu kambing seekor tak boleh bersyirka. Yang boleh bersyirka itu kalau kurban, ya. Ya, kalau kurban boleh bersyirka. 1 sapi, 1 onta yang berkurban 7 orang maksimal. Nah, itu boleh. Tapi kalau dam tidak boleh syirkah di dalamnya. Ya, kalau dam tidak boleh bersyirkah. Nah, karena itu jamaah rahmatullah, sekali lagi di dalam Islam jual beli, akad jual beli ini si penjual itu mesti punya. Dia harus punya kemampuan untuk melakukan serah terima. Bagaimana jika seorang penjual bai istisna misalnya, jual beli pesan dibuatkan, dia akad 1 minggu jadi barangnya, namun 3 hari kemudian dia tiba-tiba kecelakaan dan tidak bisa lagi membuat, otomatis kalau seperti itu akad jual belinya batal dan dia mesti menyerahkan kembali uang itu kepada si pembeli karena dia utuhnya syar'i, dia terkena musibah sehingga dia tidak bisa melanjutkan pekerjaan untuk membuatkan barang yang dipesan. Ya, menurut saya lantas bagaimana dengan harganya? Ini di sini mesti cek. Ya, oke, baik. Cek, ya. Saya lanjutkan. Karena itulah sekali lagi, kalau misalnya seperti saya sebutkan tadi, akadnya bai istisna, ya, jual beli yang dipesan, dibuatkan. Misalnya dibuatkan, katakan misalnya mebel, ya, kursi sama mejanya, ruang tamu. Akadnya itu dikerjakan atau jadi barangnya sekitar 1 minggu. Ternyata baru 3 hari si penjualnya kecelakaan dan dia tidak mampu melanjutkan. Tapi sudah selesai 30%. Ya, terus bagaimana dengan harga barangnya? Maka solusi yang pertama bisa ditempuh adalah membayar harga 30%-nya. Misal harganya itu katakan misalnya harganya katakan misalnya 3 juta,
ya, itu maka dibayar 30% dari 3 juta itu. Atau model lain adalah membuat solusi lain, misalnya si penjual ini kemudian mempekerjakan lagi orang lain untuk melanjutkan pekerjaannya, ya, kemudian meminta kompensasi tambahan waktu misalnya, itu bisa juga seperti itu, ya, agar pekerjaan yang sudah selesai 30% tadi itu bisa dilanjutkan sampai selesai dan kemudian tetap dibayar lunas utuh, tidak dikurangi sama sekali. Itu solusi yang juga bisa ditempuh. Intinya adalah bahwa di dalam Islam istilah kemampuan ini kan lagi-lagi berasal kaidah tadi itu adalah sesuai kemampuan, ya. Jadi serah terima barang itu sesuai kemampuan. Artinya apa? Ketika misalnya dalam sebuah akad jual beli itu ternyata waktu yang disepakati misalnya lewat karena satu hal yang sifatnya udzur syar'i, alasan yang dibenarkan syarak, misalnya karena tiba-tiba orangnya sakit, tiba-tiba tadi orangnya kecelakaan, ya, tiba-tiba banjir, ya. Misalnya akad dibuatkan jual beli dibuatkan misalnya tadi dibuatkan undangan, tapi tiba-tiba banjir sampai mati lampu berhari-hari, nggak bisa jalan mesin cetak. Nah itu berarti di sana udzur syar'i, orang ini dianggap tetap mampu serah terima barang, hanya waktunya yang lewat. Nah itu maka di situ harus ada pemberitahuan ulang agar kemudian mereka berakad ulang dari sisi waktu. Nah itu udzurnya syar'i, ya, misalnya mati lampu dan seterusnya. Nah begitulah pembahasan ketentuan seputar wajibnya ada kemampuan al-aqid, kemampuan dari penjual untuk serah terima barang yang lagi-lagi Islam ini adalah syariah yang sifatnya manusiawi, ya, basyariyah, ya, sifatnya bisa dikerjakan oleh manusia karena dia adalah syariat untuk mengatur manusia, ya. Karena itulah di sana juga ada hal-hal yang bersifat udzur syar'i yang memungkinkan kemudian seseorang itu, si penjual misalnya, itu diberikan kelonggaran dari sisi waktu ataupun diberikan opsi-opsi tambahan, ya, untuk bisa menjual barang sebagaimana yang telah mereka akadkan dengan si pembeli sebelumnya. Demikian jamaah rahimakumullah, saya persilakan yang mau bertanya seputar tema kita boleh, di luar tema juga boleh. Ya. Saya persilakan. Allahumma shalli. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian penjelasan tentang jual beli dengan kemampuan dari pihak penjual. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan? Silakan. Seputar tema boleh, di luar tema juga boleh. Iya, silakan. Mungkin ada